gini-gini gitu kan. Halo guys. Nah, karena kemarin banyak yang minta next video aku yang cerita horor kemarin. Nah, hari ini aku mau lanjutin cerita itu. Nah, aku minta tolong dulu sama kalian, tolong follow, like, dan komen video aku ini. Kalau bisa share ya kepada teman-teman kalian yang butuh cerita horor, koleksi-koleksi cerita. Mari kita masuk. Mari bercerita horor, horor. Nah, guys, jadi kelanjutan ceritanya begini. Tapi aku disclaimer dulu, cerita ini tuh bukan dialamin sama ibu aku aja. Cerita ini dialamin oleh hampir semua keluarga besar aku. Ini ada 3 kejadian yang aku ceritain sama kalian untuk part 2 ini. Nah, jadi kalau misalnya orang yang habis meninggal itu pasti di rumah kejadian itu rumah duka tuh ada diadakan tahlilan ya. Tahlilan kayak apa ya? Yasinan, membacakan doa untuk yang telah meninggal gitu kan. Nah, diadain lah itu di rumah nenek aku, which is adeknya nenek aku ya. Opang nenek juga. Setelah itu, udah habis tahlilan itu makan-makan. Dikasih dong orang yang ikut tahlilan itu makan. Pas cuci piring, habis makan itu, yang cuci piring itu yang bertugas cuci piring itu ibu-ibu, saudara-saudara aku yang di sana. Nah, kebetulan cuci piringnya di kamar mandi. Kamar mandinya masih waktu itu tuh masih terbuat dari apa ya, plastik gitu. Terpal gitu yang warna biru-biru yang hijau itu loh. Nah, itu agak tebal kan. Nah, lagi asik-asik cuci piring nih ibu-ibunya. Ada yang garuk-garuk, guys. Nah, disangka kucing kan diusir. Hus, hus, sana gitu. Kayak ngusir kucing. Nah, 2 kali lah diusir kayak gitu, nggak pergi-pergi juga, masih garuk-garuk. Bahkan garuk-garuknya tambah kenceng gitu, digaruk-garuk kayak gini-gini gitu kan. Nah, dihampirin lah sama adiknya ibu aku. Itu tante aku ya, berarti ya. Dia ke sana, dia hampiri dinding itu, tapi yang lain udah pada kabur karena udah takut. Nggak tahu dapat keberanian dari mana si tante aku ini, adiknya ibu aku ini, negur ke dinding itu. Is apa sih ganggu gitu. Nah, seketika si dinding yang dari plastik itu robek, guys. Dan tante aku tuh lari sambil menjerit, "Ah!" gitu. Nah, nggak mungkin kan kalau kucing ngerobek ini tuh luas besar gitu robekannya. Kalau kucing itu nggak mungkin soalnya itu tuh tebal, plastik yang tebal gitu dijadiin untuk dinding. Nah, itu cerita dari keluarga besar aku yang habis tahlilan itu. Nah, setelah itu, entah beberapa lama habis itu, nenek buyut aku, waktu itu nenek buyut aku masih hidup ya, bekerja di sawah si almarhum itu. Gitu. Almarhum itu punya sawah sebelum dia meninggal, gitu kan. Di sawah itu ditanam padi. Nah, pas habis apa sih yang ini padi itu loh, ngambil-ngambil padi, yang petik-petikin padi dari batangnya tuh. Nah, itu tuh nenek aku lagi ini kan lagi asik-asik menuai padi itu. Nah, setelah itu ada rasa hawa-hawa ih nggak enak gitu. Kenapa gitu ya kan? Kayak ada angin-angin yang berhembus gitu. Nah, setelah itu tuh nggak lama kemudian nenek aku ngelihat, guys, ngelihat dengan mata kepalanya sendiri kalau si almarhum itu ada di sawah itu lagi pakai baju kerja, guys, baju kerja yang dia pakai semasa hidupnya gitu. Kan petani-petani itu tuh punya baju kerja yang ya hanya beberapa itu aja yang dipakai gitu, habis pakai cuci. Nah, nenek aku tuh ngeliat itu, lihat si sosok itu berdiri di dekat sawah itu pakai baju itu. Tapi nenek aku ini nggak takut, dia hanya bilang kayak gini, ya Allah nak, gitu, sambil mendoakan si almarhum itu. Sosok itu pergi sih, habis nenek aku doain itu mungkin dia minta didoain ya guys. Dan aku sebelum aku lanjut minta sama kalian tolong bantu baca al-fatihah dulu untuk almarhum kakek aku itu, semoga
dia tenang di sana dan mendapatkan tempat yang terbaik. Amin. Nah, lanjut lagi ya, guys. Nah, ada waktu itu ini dialamin sama keluarga aku juga, beberapa keluarga aku. Si kakek aku tuh kan nggak tahu ya, itu entah sosok kakek aku itu entah setan yang menyerupai, aku juga nggak tahu ya, guys ya. Tuh memang banyak gangguin keluarga aku gitu. Kayak bukan gangguin sih, mungkin dia cara dia untuk minta doa kali ya gitu. Nah, setelah itu tuh dia adalah dikasih sama orang nggak tahu orang pintar atau siapa tuh kayak buah pisang gitu habis didoain gitu. Nah, habis itu ada satu buah pisang itu harus dimakan sama nenek aku. Entah siapa entah nenek aku yang mana gitu. Soalnya nenek aku banyak, guys, for your information, yang paling nenek. Nah, setelah itu tuh ada satu pisang yang anehnya pisangnya itu utuh, guys, utuh, bener-bener utuh kayak pisang yang masih seger gitu. Pokoknya tuh kayak masih utuh, kulitnya pun nggak ada lecet sama sekali. Tapi pas dibuka itu isi dalamnya udah banyak-banyak, abis di gini-giniin loh, abis diremes-remes pisang itu, abis pokoknya bentuk dalamnya kayak gitu pas dibuka gitu. Nah, sebelum kejadian menemukan pisang itu, keluarga aku tuh udah cari-cari pisang itu di mana ya, perasaan letaknya di sini. Kok ketemunya di mana gitu? Ketemunya tuh di ada salah satu kamar di rumah aku. Di situ ketemunya. Bayangin, kok sampai ke rumah sebelah gitu si pisang itu gitu. Dan dalam keadaan yang udah diremes-remes dalamnya, udah dihancur-hancurin loh, guys, udah hancur pokoknya isi dalam pisang itu. Tapi luarnya emang nggak nggak kenapa-napa gitu setelah pisang itu ditemukan gitu. Itu menurut aku kayak epic sih, kayak menakutkan sih. Dan aku kayak kalau denger nenek-nenek aku cerita, ibu-ibu aku cerita, pokoknya tuh aku takut banget. Masih banyak sih cerita-cerita yang terjadi, tapi aku nggak bisa ceritain semua di sini soalnya aku agak lupa-lupa ingat sih dengan kejadian-kejadian yang waktu itu, dan alhamdulillah sekarang udah nggak ada lagi gitu, dan semoga kakek aku tenang di sana gitu. Doain ya, guys, tolong gitu kan. Dan buat kalian yang mau aku bacain ceritanya atau ada cerita-cerita yang horor-horor lagi, tolong kalau kalian mau DM aku di Instagram aku atau di TikTok, kalian chat juga boleh. Terima kasih udah komen dan terima kasih untuk antusiasnya kalian menonton video aku kemarin sampai part 2 ini. Terima kasih dan aku ucapkan terima kasih banyak 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 banyak. Dadah.